Bicara masalah ibadah yang pokok seperti sholat, awas, zakat, haji, itu ibadah pokok. Jangan bersandar kepada hadis dhaif. Tidak dipakai sebagai hujjah, tidak digunakan sebagai dalil. Tapi kalau bicara pada kemuliaan amalan, bimbingan akhlak, ya, yang bisa membuat kita lebih baik, maka hadis-hadis dhaif, awas hati-hati, sepakat para ulama hadis, itu masih boleh digunakan sepanjang terkait hanya dalam batasan fadailul a'mal, keutamaan-keutamaan yang menuntun kita untuk banyak beramal soleh, berbuat baik, dan tidak terkait erat dengan ibadah-ibadah pokok yang tadi saya sebutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lihat dulu catatan sanad saya. Yuk kita lihat bagaimana kualitas hadisnya dan seperti apa memahaminya. Saya bacakan sanadnya dulu ya. Akhbarana Muhammad ibn Abdurrahman ibn al-Abbas. Qira'atun ali wa ana asma'. Qira'atun alayya, maaf, wa ana asma'. Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Abdurrahman bin al-Abbas, langsung dibacakan, ya, dibacakan dan saya mendengarkan. Haddatsana Abdullah bin Muhammad, menyampaikan kepada kami Abdullah bin Muhammad. Haddatsana Abdullah bin Aun al-Kharaz, telah menyampaikan kepada kami Abdullah bin Aun al-Kharaz. Haddatsana Abu Ubaidah al-Haddad, telah menyampaikan kepada kami Abu Ubaidah al-Haddad. Haddatsana Muhammad bin Thabit al-Bannani, telah menyampaikan kepada kami Muhammad bin Thabit al-Bannani. Sami'tu abi, saya mendengar dari bapakku, yuhadditsu an Anas bin Malik. Ya, bapakku mendengar dari Anas bin Malik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini urutan sanadnya dari penerima riwayat ini sampai bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penerima riwayatnya seperti tadi saya sampaikan, ada riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dalam sunannya nomor hadis 3510. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal di Musnadnya nomor hadis 2285. Kemudian Abu Ya'la di Musnad Abu Ya'la nomor hadis 3378. Kemudian di Tarikh Dimashqnya, Tarikh Damaskus Ibnu Asakir nomor hadis 8643. Jadi ini saya sebutkan dulu referensinya dari mana ditemukan riwayat ini, seperti apa sanadnya, supaya kita ketahui dengan baik. Jadi maksud saya, kita bisa menyimpulkan bahwa riwayat yang dituliskan di kitab ini ada asal usulnya. Jadi bukan riwayat kaleng-kalengan, ya. Ada asal usulnya. Ada perbedaan pendapat tentang kualitas hadis ini. Ya. Pertama, umumnya menilai hadis ini masuk dalam kategori hadis dhaif secara sanad. Ada yang menyebutnya marfu', ada yang menyebutnya hasan gharib. Ya, bagus tapi asing, tak banyak orang dengar. Tapi ingat, walaupun perbedaan pendapat ini tentang kualitasnya ada dan umumnya mengatakan dhaif, tapi ada kesepakatan di antara ahli hadis ini, bahkan yang meriwayatkannya, bahwa kedhaifan hadis ini tetap masuk dalam kategori fadailul a'mal yang membolehkan kita untuk mengamalkan isinya. Awas, dhaif nanti teman-teman sekalian secara umum dibagi dua bagian dalam bentuk pengamalan. Satu, yang tak boleh menjadi hujjah, gak bisa diamalkan. Kalau hadis dhaif ini masuk dalam kategori bicara tentang masalah akidah atau ibadah-ibadah yang pokok. Jadi kalau bicara masalah akidah, jangan bersandar pada hadis dhaif. Bicara masalah ibadah yang pokok seperti sholat, awas, zakat, haji, itu ibadah pokok. Jangan bersandar kepada hadis dhaif. Tidak dipakai sebagai hujjah, tidak digunakan sebagai dalil. Tapi kalau bicara pada kemuliaan amalan, bimbingan akhlak, ya, yang bisa membuat kita lebih baik, maka hadis-hadis dhaif, awas hati-hati, sepakat para ulama hadis, itu masih boleh digunakan sepanjang terkait hanya dalam batasan fadailul a'mal, keutamaan-keutamaan yang menuntun kita untuk banyak beramal soleh, berbuat baik, dan tidak terkait erat dengan ibadah-ibadah pokok yang tadi saya sebutkan, aspek akidah ataupun ibadah-ibadah yang pokok dalam konteks syariat Islam. Jelas sampai sini?
Ini penting saya sampaikan karena sekarang ada beberapa kalangan tertentu termasuk dari para penuntut ilmu yang tidak paham ilmu hadis tapi komentar di masalah ilmu hadis. Hadisnya dhaif tuh jangan diamalkan. Ente ini bagaimana guru tertinggi kita saja yang di atas mengamalkan itu, menulis di kitabnya. Anda yang belum masuk derajat itu mengatakan dhaif, gak bisa dipakai hujah. Anda belajar ilmu hadis juga tidak, hafal hadisnya juga tidak, tapi bisa memberikan fatwa, itu dahsyat. Oh, hati-hati itu, ya. Imam Ahmad misalnya, ya, itu dikenal sebagai tokoh salaf yang pertama, yang melahirkan kemudian murid-murid setelahnya yang ikut kepada manhaj dan madhabnya. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah misalnya, ya, ada misal Ibnu Qayyim Al-Jauziyah sampai terusan-terusannya kekinian dan diberlakukan di beberapa negara. Itu termasuk memasukkan hadis ini di musnadnya. Imam Ahmad menuliskan di musnadnya. Imam Al-Bukhari punya kitab Al-Adabul Mufrad, di antaranya bab Fadailul A'mal. Ada yang dhaifnya juga. Lantas Anda mengatakan dhaif, enggak boleh diamalkan. Anda siapa dibanding Imam Al-Bukhari? Anda siapa di hadapan Imam Ahmad? Karena itu mungkin boleh jadi bukan karena kelirunya, boleh jadi belum mempelajari ilmunya. Dan kita pun tidak perlu saling mencela di situ. Yang penting pelajari dulu ilmunya, baru kita dapatkan. Bahkan hadis maudhu. Maudhu itu hadis palsu. Hadis palsu itu tidak digunakan sebagai hujah, ditolak jelas-jelas. Ditolak. Apa yang ditolak? Kalau dia memang isinya, sanadnya plus matannya, sanad urutan riwayatnya, matan isinya jelas-jelas bertentangan dengan syariat, seketika buang, robek, buang ke tempat sampah. Selesai. Misal, man akala bazinjan dakhalal jannah. Siapa yang makan terong masuk surga. Itu hadis disampaikan oleh tukang terong. Ya, dulu banyak orang bikin hadis-hadis palsu nyebar, ya, supaya pengen ada orang-orang melirik dia. Jadi kalau pebisnis supaya laku. Sampai-sampai hadis tentang air zam-zam yang sahih di copy paste oleh tukang pisang. Ma'u zamzama dawa'un likulli da'in. Ma'u zamzama lima syuribalah. Air zam-zam itu obat dari segala penyakit kecuali kematian. Air zam-zam itu sesuai dengan niatnya maka akan dikabulkan. Saat minum, ya akan minum, berdoa mau minta apa, kalau ikhlas benar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bahasa Nabi, hadisnya sahih. Di copy paste oleh tukang pisang. Ya. Al-mauzu dawa'un likulli da'. Pisang itu obat segala penyakit. Supaya laku pisangnya. Ya, man akala al-bazinjan dakhalal jannah. Siapa yang makan terong masuk surga. Nah, itu jelas itu. Tolak orangnya plus buang hadisnya. Ya. Paham sampai sini? Jelas. Banyak contohnya. Bahkan dulu saking mudahnya bikin hadis palsu, saya pernah terangkan. Orang Sunda, orang Jawa pun di Indonesia itu sempat-sempatnya memberikan contoh saking gampangnya. Dia kolaborasi bikin hadis. Ya, orangnya sudah sepuh disebut Syaikhan. Di ilmu hadis Syaikhan itu Bukhari Muslim. Baik. Afdalud dahri bi faisil laili, kucifa wa qurifa wa ubina hatta karusa udanguhu. Fa idza bukhila fa dhuriba unuqu talata marat hatta utiha. Rahu Syaikhan. Secara nahwu benar semua. Secara gramatikal enggak ada yang salah. Afdalud dahri, tapi secara makna heboh kita. Afdalud dahri, dahar yang paling afdal. Bifaisi laili dengan pais lele. Kucipa kasih kecap sedikit, wa kuripa tambahkan kerupuk, wa ubina dan sertakan abon dengannya. Hatta karusa udangmu sehingga terasa udangnya. Fa idza bukhila, apabila kabehelan, keselak. Fadhuriba unuquhu, maka pukullah punduknya talata marat 3 kali hatta utiha sampai dia utah, muntah. Rahu Syaikhan, diriwayatkan oleh 2 orang tua, Jawa dan Sunda kolaborasi. Saking mudahnya. Tapi nggak ada isinya, buang riwayatnya, buang isinya, selesai. Tapi ulama juga sepakat, kalau ini hadis, riwayatnya bermasalah, nggak pernah Nabi sampaikan itu, tolak hadisnya. Tapi kalau isinya benar, jadikan sebagai kata-kata mutiara, mahfuzat. Yang ditolak, jangan sampai dijadikan sebagai hadis, karena Nabi nggak pernah menyatakannya. Jangan tetapkan sebagai hadis, buang kalimat hadisnya. Tapi kalau isinya bagus, cukup cantumkan dalam kata-kata mutiara. Ada kata-kata mutiara begini. Kalau bermanfaat, kerjakan. Misal, ini banyak disebut sebagai hadis, padahal bukan hadis. Ini kata-kata Al-Imam Asy-Syafi'i. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang pengen mencapai kesuksesan dunia, maka harus punya dasar ilmu. Siapa yang pengen kebahagiaan akhirat, maka harus punya modal ilmu. Siapa yang menginginkan dunia akhirat, maka mutlak mesti mendapatkan ilmunya.
Itu saking bagus dan fasihnya kalimatnya, banyak orang salah duga dikira hadis. Padahal itu kata-kata Al-Imam Asy-Syafi'i. Contoh, pernah dengar kalimat ini? Makan saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Pernah dengar? Itu saya langsung meneliti, saya cari. Gak ketemu, Pak. Bahkan yang paling menarik, saya sampai cari di kitab hadis palsu. Saking palsunya hadis ini, di kitab hadis palsu pun tidak ditemukan. Saking palsunya, di kitab hadis palsu pun tidak ditemukan. Ternyata memang bukan hadis, itu kisah, nasihat. Yang dituliskan nasihat ini oleh Al-Imam As-Suyuti dalam sebuah kisahnya. Beliau punya kitab namanya Ar-Rahmah fi Tibbi wal Hikmah. Dituliskanlah kisah ini. Tapi kan bukan berarti kalimat ini salah. Makan saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Benar kan? Secara kesehatan bagus, cuman bukan hadis. Maka jangan Anda katakan ini hadis Nabi, buang kalimat hadisnya. Masukkan dalam kata-kata mutiara, kalau bagus praktekkan sebagai bagian dari petunjuk kehidupan. Sah-sah saja. Jelas sampai sini? Baik. Jadi saya ingin katakan begini, kalaupun status hadis ini misalnya ada persoalan dalam bentuk sanad, tapi persoalan ini bukan persoalan yang parah, bukan menjadikan hadis ini mesti kita tinggalkan isinya. Jelas? Imam Ahmad mencantumkannya, Imam At-Tirmidzi menyantumkannya, Ibnu Asakir menyantumkannya, Syekh Hasim menuliskannya. Lantas siapa kita di hadapan mereka mengatakan, oh kitab ini nggak benar nih, lantas dibuang semua isi kitabnya. Ini yang bahaya. Ini yang terjadi sekarang, musibah besar yang terjadi kepada pandangan sebagian masyarakat terhadap Al-Imam Al-Ghazali. Orang semasanya sepakat para ulama Hujjatul Islam. Hujjah ini, kalau ada orang menyoal Islam, beliau yang jawab. Kalau ada orang minta dalil, beliau yang fatwakan. Mufti besar Hujjatul Islam. Tiba-tiba orang sekarang mengatakan, ini pembuat hadis palsu. Tinggalkan Ghazali. Anda siapa? Kalau tidak sepakat, tidak harus mencela. Kalau ada persoalan di satu titik, jangan sampai nilai setitik menghapuskan susu sebelah enggak. Ya mungkin yang baiknya masih ada yang lain. Anda nggak sepakat, nggak ada masalah. Tapi sisi lainnya, siapa yang paling tajam mengomentari ahli kalam pada saat itu? Siapa yang membantah logika para filsafat yang banyak memurtadkan orang Islam pada saat itu? Al-Imam Al-Ghazali. Lantas Anda mengatakan, ini nggak paham ilmu hadis. Anda siapa, Joni? Quran beliau hatam, hadis-hadis paham, fikih juga mengerti. Tapi ada pertimbangan kenapa saya cantumkan ini, kenapa tidak. Makanya pelajari dulu. Ya itu saya punya kawan orang Syria. Tesisnya tentang Al-Imam Al-Ghazali. Kami sedang di halakah di TV malah saat itu. Sedang bareng-bareng. Tiba-tiba ada pemateri mencela Al-Imam Al-Ghazali. Itu duduknya langsung berubah, matanya memerah. Dia katakan, bagaimana apa yang harus saya lakukan? Saya tinggalkan saja halakah ini atau bagaimana? Kami bilang, jangan Anda tinggalkan. Kalau Anda tak sepakat, jawab dengan cara yang lembut. Tunjukkan kepadanya bahwa apa yang disampaikan tidak tepat. Maka dimulai dengan kalimat, Sayyidi, Jazakallah khair. Masya Allah, kalimatnya bagus sekali. Ya, Tuan, terima kasih banyak. Anda dianugerahi Allah keilmuan yang sangat luar biasa, yang bagus sampai hadir di sini. Hanya ada beberapa poin yang saya kurang sepakat dengan pernyataan tentang Al-Imam Al-Ghazali. Dan alhamdulillah, saya ini, tesis saya, itu fokus di bidang Al-Imam Al-Ghazali. Saya telah mensyarah kitab-kitabnya, saya telah kemudian merapikan bagian-bagiannya, saya meneliti Al-Imam Al-Ghazali dari mulai beliau dilahirkan sampai ke karya-karyanya, sampai ke kualitas sanadnya. Maka sekarang kebalik, yang bicara tadi yang mulai begini. Karena apa? Beliau membaca satu buku, orang ini sudah mengamati dari lahirnya Al-Ghazali sampai karya-karyanya selesai. Maka disampaikanlah yang menurut Anda begini tadi, nampaknya menurut saya mungkin agak kurang paham atau mungkin kurang baca referensi. Anda bisa cek lagi di referensi yang seperti ini yang meluruskan yang Anda baca tadi. Yang Anda baca begini, ini yang kurang tepat. Ternyata ada keterangan lain yang menunjukkan begini. Mungkin Anda bisa baca buku yang ini. Anda bisa baca kalimat yang ini. Setelah mendengarkan semuanya apa yang terjadi, yang satu tidak merasa digurui, yang kedua pun bisa paham dengan apa yang disampaikan. Akhirnya bersahabat keduanya. Selesai. Jelas ya? Dan itu indah, itulah akhlak. Itulah akhlak. Jadi jangan sampai perbedaan pendapat di antara kita menjadikan kita tidak bisa minum teh bersama.